Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita dikaruniakan nafas yang baru, hidup yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini bersama keluarga, bersama sahabat, bersama rekan-rekan di dalam hari yang indah. Dan kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi satu kebenaran tuntunan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dengan hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang dapat kami nikmati sepanjang hari ini. Sepatutnya kami hidup dengan penuh pengucapan syukur karena Tuhan Allah tak pernah meninggalkan kami, mencurahkan berkat-Nya hari demi hari. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Roh Kudus yang tolong kami semua agar kami dapat mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-12 hingga ke-20. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-12 hingga ke-20. LAI berikan judul di sana, banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh?
Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah latihlah karunia rohani. Latihlah karunia rohani. Nah, pada bulan-bulan terakhir tahun 2022 di Kabupaten Kudus terjadi wabah penyakit mulut dan kuku kaki binatang berkuku genap. Sehingga pada saat itu para pedagang, para peternak sapi ataupun hewan-hewan ternak lain yang berkuku genap, mereka hidup dalam kekhawatiran bahwa binatang ternak mereka yang akan dijual ini terserang penyakit mulut dan kuku kaki. Setiap binatang ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku kaki ini akan muncul lepuh-lepuh, benjolan-benjolan, bengkak seperti infeksi pada mulut, pada kuku kaki binatang tersebut yang terasa sangat nyeri, sangat menyakitkan, sehingga binatang-binatang tersebut yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku kaki ini, ia tidak dapat makan ataupun minum, sehingga lambat laun berat badan mereka turun secara drastis, menjadi sangat kurus, dan kemudian tidak layak untuk dijual, tidak laku untuk dijual. Bahkan bahaya infeksi bagi mereka yang menikmati binatang yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku kaki ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, penyakit mulut dan kuku kaki rohani ini juga dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menggambarkan kehidupan jemaat Tuhan itu sebagai satu anggota tubuh Kristus dengan banyak anggota tubuh yang lain. Ada mulut, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Apa yang terjadi ketika salah satu anggota tubuh ini kemudian mengalami penyakit, terserang penyakit, seperti tadi binatang terserang penyakit mulut dan kuku kaki. Dan itulah yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Mereka saling membandingkan diri sendiri dengan orang-orang lain yang punya karunia yang berbeda dengan mereka. Mereka seperti kaki yang berkata, aku memang dapat bebas untuk melakukan banyak pekerjaan, tetapi aku tidak punya tempat untuk mengekspresikan diri, karena aku tidak dilihat, aku tidak dipuji, aku tidak diapresiasi, hargai atas apa yang aku kerjakan. Sedangkan mata mungkin berkata demikian, ya, aku dapat menerima banyak penghargaan, apresiasi, tetapi aku tidak dapat bergerak dengan bebas, tidak melakukan banyak hal dengan bebas sesuka hati. Dan sungguh itulah yang terjadi di tengah jemaat di Korintus. Saling membandingkan diri dengan orang lain. Aku lebih hebat daripada kamu, aku lebih tinggi daripada kamu, aku punya karunia rohani yang lebih hebat daripada kamu, aku yang layak dihargai dan engkau tidak layak untuk dihormati. Paulus mengingatkan kembali dalam satu tubuh Kristus, baik orang Yahudi, orang Yunani, seorang budak ataupun orang merdeka, ada satu tubuh Kristus
dengan perannya masing-masing sebagai satu anggota tubuh Kristus. Jangan meninggikan diri, jangan ingin mencari puji-pujian yang bersifat sementara, tetapi selalu mengerjakan bagian peran kita dalam satu anggota tubuh Kristus itu dengan tepat, sehingga tubuh itu mengalami satu pertumbuhan yang baik. Ketika satu anggota tubuh Kristus sakit, yang lain membantu, merawat, menyembuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain atas karunia yang dimiliki, kita ingin mendapatkan pujian yang lebih daripada yang lain, maka kita akan kehilangan semangat rohani dan tidak menjadi efektif dalam pelayanan kita. Wah, kalau cuma terima tamu, wah, tidak ada artinya. Itu rendah. Bagian perlengkapan, wah, itu paling rendah kalau dalam kepanitiaan. Itu loh yang mimpin di depan, mimpin pujian. Yang nyanyi di depan itu loh, itu dihargai. Aku pengen melayani di sana. Kita ingin mendapatkan pujian. Atau kita menjadi iri ketika ada orang lain, saudara seiman yang lain punya karunia yang berbeda dengan kita. Kita menjadi iri dan kemudian mengatakan hal yang tidak benar, tidak baik tentang saudara seiman kita. Kita tidak lagi punya semangat rohani untuk melayani Tuhan dan tidak menjadi efektif lagi dalam pelayanan kita, karena kita saling membandingkan diri dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di dalam ayat ke-18 sudah jelas dikatakan di sana, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sesuai dengan kedaulatan Allah, anak-anak Tuhan, kita semua orang-orang percaya sudah dirancang, sudah ditempatkan sebagai satu bagian anggota tubuh Kristus untuk melakukan peran kita, untuk melakukan fungsi kita dengan tepat, dengan baik. Jadi setiap kita orang-orang percaya, kita pasti punya karunia rohani dalam kehidupan kita. Minimal satu Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kita ditempatkan pada satu bagian tubuh anggota untuk berperan di sana. Dan ketika masing-masing anggota tubuh Kristus itu menjalankan perannya, menjalankan tujuan, menjalankan fungsinya, maka akan terjadi satu kelangsungan keberadaan gereja yang bertumbuh. Gereja terus dapat melayani, baik jemaat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar, akan membawa satu pertumbuhan yang menyeluruh di tengah-tengah jemaat. Karena apa? Semua menjalankan perannya. Bagian saya, aku kerjakan yang terbaik. Aku tidak menjadi iri akan teman yang lain. Aku tidak menjadi minder ketika aku diberikan satu bagian yang menjadi tanggung jawabku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ada seorang nenek yang kami layani karena dia lanjut usia sudah mencapai 95 seingat saya pada waktu itu. Bahkan dia tidak dapat ke gereja, hanya dapat terbaring di rumahnya dalam segala kelemahan tubuhnya. Tetapi
ketika setiap kami berkunjung, nenek ini selalu berkata, aku bagian tubuh Kristus, bagianku adalah berdoa. Berdoa bagi gereja, berdoa bagi pendeta, berdoa bagi majelis, berdoa bagi jemaat untuk mereka hidup di dalam keharmonisan, hidup diberkati Tuhan setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, seorang nenek yang tidak dapat datang beribadah, hanya terbaring tidur di ranjang, tetapi tahu sadar akan panggilan hidupnya, karunia rohani yang diberikan Allah kepadanya, yaitu mendoakan gereja dan seisi gereja untuk bertumbuh bersama-sama. Dan ketika semua ini terjadi, masing-masing jemaat menemukan karunia rohani yang dipercayakan oleh Allah dan melatih karunia rohani itu dengan mengambil bagian dalam berbagai pelayanan, ibadah ataupun kesaksian di gereja, sungguh akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berjemaat dan satu pertumbuhan yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ketika setiap anggota tubuh Kristus sudah memenuhi perannya, keharmonisan akan tercipta. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada gesekan, dan Tuhan dipermuliakan melihat keindahan, kerukunan, kebersamaan anak-anak Tuhan saling melayani, bahkan menjadi berkat bagi warga di sekitar gereja. Gereja menjadi lebih sehat ketika setiap kita melatih karunia rohani kita satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kehidupan kami orang-orang percaya yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan berikan kepada kita, setiap kami karunia rohani yang berbeda. Kami ditempatkan sebagai satu bagian anggota tubuh Kristus yang berbeda satu dengan yang lain. Kami diajar untuk melatih karunia rohani yang dipercayakan Tuhan dengan sungguh. Dan ketika setiap anggota tubuh Kristus melakukan perannya, maka terjadi pertumbuhan gereja yang sehat dan Tuhan dipermuliakan. Ampuni apabila dalam kehidupan kami berjemaat, dalam komunitas gereja Tuhan, kami saling membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami menjadi iri, kami menjadi minder, kami bersungut-sungut atas apa yang diterima oleh saudara seiman kami yang lain, sehingga kami tidak lagi peduli satu dengan yang lain. Tuhan ampuni, kami tidak lagi efektif dalam melayani. Kami tidak punya lagi semangat rohani yang benar, yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap tugas karunia rohani yang dilimpahkan kepada kami. Hari ini kami diajar ya Tuhan, bahwa kami semua sesuai dengan kedaulatan Allah sudah diberikan karunia rohani, satu bagian dalam satu anggota tubuh Kristus untuk menjalankan fungsi kami. Jangan iri, jangan minder, jangan membandingkan, lakukan apa yang ditujuan kehidupan kami. Maka gereja ini boleh semakin bertumbuh, lebih sehat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan, setiap kami sobat messenger, dimanapun kami ditempatkan sebagai anggota jemaat gereja, tolong kami ya Tuhan dapat menemukan
karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kami. Panggilan kami dalam bagian anggota tubuh Kristus. Ajar kami dapat melatih karunia rohani kami, menjalankan peran fungsi kami dalam anggota tubuh Kristus, sehingga gereja kami bertumbuh menjadi lebih sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan ketika kami hidup rukun, bekerja sama, saling melengkapi dalam kehidupan berjemaat. Tuhan berkati untuk setiap hamba Tuhan, penatua, diaken, setiap kami jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam berbagai rupa penata layanan di dalam satu anggota tubuh Kristus. Ajar kami ya Tuhan untuk saling memperlengkapi, menyempurnakan dalam berbagai rupa-rupa pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan bagi gereja-Mu, menjadi berkat bagi jemaat, bahkan bagi orang-orang, warga di sekitar gereja. Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan pula kepada setiap hamba-hamba Tuhan dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu. Berikan hikmat sehingga setiap pengajaran, pendampingan di dalam melatih karunia rohani dalam jemaat terus dapat berjalan, semua saling memperlengkapi, dan Tuhan berikan pertumbuhan. Berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau pulihkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Bagi kami yang berduka, bersedih, Tuhan berikan penghiburan, bahkan melalui kehadiran doa dari saudara-saudara seiman, mendatangkan sukacita di dalam hati. Bagi kami yang berbeban berat dalam pergumulan yang sedang kami alami sekarang ini, Tuhan berikan pemulihan jalan keluar bagi kami, bahkan melalui saudara-saudara seiman, dengan karunia rohani yang diberikan kepada mereka. Kami hidup saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami bertumbuh menjadi satu gereja di mana Yesus Kristus sebagai kepala boleh bertumbuh lebih sehat, dan setiap jemaat kami hidup setia melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kemuliaan Tuhan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Mengucap syukur gereja-gereja Tuhan dapat memberikan pertolongan bantuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tertimpa bencana, yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam segala kekurangan. Gereja Tuhan boleh mengambil bagian, membagikan kasih Kristus di tengah masyarakat. Dan sungguh kami bersukacita akan gereja-gereja Tuhan yang terus bergerak membawa dampak di tengah masyarakat, karena setiap anggota jemaat bergandengan tangan melakukan, mengerjakan karunia rohani yang dipercayakan. Ampuni ya Tuhan, ada gereja-gereja yang hanya berfokus kepada diri sehingga terjadi perpecahan, perselisihan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan gereja-gereja Tuhan seperti ini untuk kembali kepada panggilan untuk menjadi berkat, membawa damai di masyarakat melalui keterlibatan setiap jemaat menyadari karunia rohani yang dipercayakan kepada setiap gereja ini. Lindungi ya Tuhan bangsa dan negara kami ini, Indonesia ini, dengan kedamaian, dengan kerukunan, dengan kesejahteraan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari,
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu anggota tubuh Kristus, menjalankan karunia rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, kita hari ini belajar setiap anak-anak Tuhan atas kedaulatan Allah. Setiap kita dipercayakan karunia rohani, satu bagian dalam anggota tubuh Kristus. Mari jalankan peran kita, latih karunia rohani kita, sehingga gereja kita bertumbuh menjadi gereja yang sehat, menjadi berkat bagi jemaat, dan kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.